Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Asyidiki dengan NIU 520835. Video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Rekayasa Cuaca dan Iklim. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Klimatologi Laut yang diampu oleh Bapak Riza Juliratno Setiawan. Rekayasa cuaca adalah upaya campur tangan manusia untuk memodifikasi fenomena atmosfer jangka pendek seperti hujan, awan, dan angin. Sedangkan rekayasa iklim mencakup intervensi skala besar untuk mempengaruhi sistem iklim jangka panjang. Kemudian perubahan iklim menyebabkan kekeringan, banjir, penurunan ketersediaan air, serta gangguan pangan sehingga memicu penggunaan teknologi modifikasi cuaca dan rekayasa iklim sebagai upaya mitigasi. Penyamaian awan atau cloud shedding, teknologi hujan buatan, pengalihan aliran uap air, serta geoengineering seperti aerosol, stratosferik, dan pemutihan awan laut. Selanjutnya, proses teknologi modifikasi cuaca atau CMC. TMC ini memanfaatkan zat higroskopik atau glasiogenik untuk menstimulasi pembentukan hujan dengan memperbesar butir awan agar lebih cepat jatuh sebagai presipitasi. Proses ini dimulai seperti pada gambar, yaitu pemantauan atmosfer oleh BMKG yang menggunakan radar dan satelit untuk mengidentifikasi keberadaan awan potensial hujan, arah gerakan awan, serta kekuatan angin. Informasi ini kemudian disampaikan kepada pilot sebagai dasar pemantauan atau jalur terbang dan posisi pesawat. Setelah data diterima, pesawat Hercules atau CASA diterbangkan menuju area awan target dan diposisikan di antara angin dan awan agar proses penyamaian berjalan optimal. Pesawat membawa muatan garam atau NaCl yang kemudian ditaburkan ke dalam awan dengan kandungan uap air yang tinggi. Kristal garam berfungsi sebagai inti kondensasi yang mempercepat pembentukan tetes air sehingga hujan terus turun lebih cepat di wilayah yang aman sebelum awan mencapai daerah yang dilindungi. Dengan cara ini, kandungan air awan berkurang sebelum memasuki daerah target sehingga intensitas hujan di wilayah tersebut dapat dikendalikan atau dikurangi. Proses ini membantu meminimalkan resiko banjir maupun dampak hidrometeorologis lainnya pada kawasan yang menjadi prioritas. Selanjutnya, proses rekayasa iklim atau solar geoengineering. Solar geoengineering apa sih? Yaitu upaya memodifikasi iklim dengan meningkatkan jumlah cahaya matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa untuk mengurangi pemanasan global. Salah satu metodenya adalah penggunaan cermin raksasa di orbit lebih dari 400 km dari permukaan bumi. Cermin-cermin ini dirancang untuk memantulkan sebagian radiasi matahari sebelum mencapai atmosfer, sehingga mengurangi panas yang masuk. Cara lainnya adalah penipisan awan cirrus, yaitu mengurangi keberadaan awan cirrus di ketinggian 5-14 km karena awan tersebut cenderung menahan panas bumi dan memberi efek pemanasan. Dengan mengurangi awan cirrus yang lebih banyak, panas dapat keluar ke angkasa. Metode selanjutnya adalah injeksi aerosol stratosfer, yaitu melepaskan partikel reflektif seperti sulfur aerosol ke stratosfer pada ketinggian sekitar 20 km. Partikel tersebut akan memantulkan sebagian radiasi matahari kembali ke luar angkasa, menyerupai efek pendinginan yang terjadi setelah letusan gunung berapi yang besar. Pendekatan lainnya adalah berbasis permukaan, yaitu pemutihan atau peningkatan reflektivitas bangunan dan tanaman, yang dimana struktur buatan dan tanaman ini lebih cerah akan memantulkan lebih banyak cahaya matahari sehingga mengurangi penyerapan panas di daratan. Di wilayah laut terdapat metode ocean mirror effect, yaitu melepaskan mikrogelembung ke permukaan laut untuk meningkatkan reflektivitas air sehingga lebih banyak cahaya matahari dipantulkan. Selain itu, terdapat marine cloud brightening, yaitu menyemprotkan garam laut dari kapal ke atmosfer untuk membuat awan yang lebih terang dan lebih reflektif. Dengan lebih banyak sinar matahari yang dipantulkan oleh awan tersebut, permukaan bumi akan menerima lebih sedikit panas. Selanjutnya, dampak rekayasa cuaca dan iklim. Yang pertama, risiko lingkungan dari TMC, yang dimana penggunaan zat kimia seperti NaCl dan CaCl2 pada cloud shedding relatif aman, namun intensitas tinggi dapat mempengaruhi salinitas lokal dan ekosistem tertentu. Yang kedua, dampak geoengineering SRM.
yang dimana potensi gangguan pola monsun, penurunan curah hujan di wilayah tropis, serta ketergantungan jangka panjang jika dihentikan tiba-tiba, yang dapat mempercepat pemanasan ulang. Selanjutnya, yang terakhir, dampak sosial dan politik, yang dimana negara yang merasakan dampak negatif dari rekayasa iklim ini, negara lain dapat mengalami konflik geopolitik karena perubahan curah hujan dan aliran sungai lintas batas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan rekayasa cuaca dan iklim. Kelebihannya yang pertama, solusi cepat untuk kekeringan dan krisis air. Yang kedua, potensi mengurangi suhu global secara signifikan. Yang ketiga, mendukung ketahanan pangan dan energi pada kondisi ekstrim. Namun terdapat kekurangan, yaitu yang pertama, bergantung pada kondisi atmosfer, jadi tidak selalu berhasil. Yang kedua, risiko ekologis dan ketidakpastian ilmiah yang tinggi. Yang ketiga, membutuhkan regulasi internasional karena dampak lintas negara. Yang terakhir, potensi memicu moral hazard, yang dimana negara menunda pengurangan emisi karbon. Berikut jurnal yang saya pakai pada slide ini bisa dilihat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan pada video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.